tiang PLN yang sudah sangat jauh digeser oleh tanah dialirkan menuju ke arah jurang. Ada truk yang terguling di sini, muatan padi. Jalan kembali lagi di Palang menggunakan alat berat ekskavator. Iya, kembali lagi kita berada di Batu Jomba kawan-kawan ya. Di sini kita melihat ada satu unit mobil pickup yang sedang muat. Di sini prosesnya rumit coy. Jadi buat teman-teman itu harus bawa muatan itu bersama mobilnya itu 2 ton. Dan ini tadi dilansir menggunakan kol diesel dari arah perbatasan ke Taput ke Tapsel ya. Dan disinilah bongkar kol dieselnya dan langsung dilansir lagi menggunakan pickup L300. Karena pada saat ini yang diizinkan itu khusus roda 4. Kasihan kali mereka ya, harus dengan begini kawan-kawan. Jadi muatannya itu harus 2 ton plus mobil agar bisa lewat khusus roda 4. Kalau khusus roda 6 ke atas belum ada izin dari pihak yang membuat aturan. Ya, di sini kita ke arah ke Batu Jombanya, dan di sini alat berat semua pada dibuat jadi palang untuk batas kendaraan yang diizinkan lewat. Di sini ada bomak ataupun pimpro ruler dan ekskavator. Untuk kondisi jalan setelah 3 hari diizinkan lewat, inilah posisinya kawan-kawan. Situasi dan kondisinya sudah berserak kerikilnya. Karena ini cuma ditaburi dengan aspal curah. Ya, di sana mereka yang tadi muat pasir ya. Dan terpaksa langsir begini kawan-kawan. Di sana ekskavator digunakan untuk palang. Ya, untuk di sini situasi melakukan pengukuran. Dan untuk drainase belum rampung juga kawan-kawan. Ini situasi pengecoran pembuatan drainase. Ya, ini dia ekskavatornya yang digunakan untuk jadi palang. Dan di sini bisa kita lihat aliran air ataupun drainase air yang masih berjalan. Karena drainase yang di sana situasi masih perbaikan. Apabila ini drainase nanti sudah selesai, airnya akan dialirkan ke sana kawan-kawan.
Dari sana dia ada mata mual ataupun mata air, dan dialirkan menuju ke arah jurang. Ini dia. Iya, di sini pembuatan pos ya, pembangunan. Dan untuk ke arah tebing masih biasa saja, ada pohon di sana yang sudah tumbang. Kemungkinan itu akan jatuh apabila datang hujan, dan ada juga batu yang terkumpul di sana. Mengerikan itu, sangat-sangat berbahaya. Bisa jatuh dan mengenai orang-orang yang sedang melintas. Ya, di sini ada bambu dikumpul. Kita nggak tahu untuk apa ini kegunaannya, apakah untuk ditanami atau bagaimana. Dan di sini tiang pancang dari pohon kelapa masih segitu saja, nggak ditambahin atau gak bagaimana. Belum ada perubahan ya untuk ke arah jurang. Dan di sini Pak Polisi selalu standby menjaga kondisi jalan. Orang-orang yang mau melintas seperti melarang kendaraan roda 4 saja yang boleh lewat. Apabila ada kendaraan roda 6, mereka akan menyetop, menyuruh putar balik arah. Kita coba turun ke bawah sana. Di sana itu ada aliran air mengalir. Kita coba lihat. Iya, ini dia mata air yang sedang mengalir dari bawah jalan itu ya. Dan di sini juga ada. Ini. Berarti ini mengalir dari bawah jalan, kawan-kawan. Iya, di sini kita sedang berada di arah jurang. Di sini ada tiang PLN yang sudah sangat jauh digeser oleh tanah. Ini tadinya ini tiang berada di sana, kawan-kawan. Wow, luar biasa, sudah jauh ini tergesernya tiang PLN. Dan di sini ada genangan air. Ini kayu-kayu yang dari truk yang terbalik dan juga yang berjatuhan. Olo, jatuh kayu. Olo. Sudah terkumpul di sini, sudah sangat jauh dari pinggir jalan sana. Mengerikan ini. Ini kayu dari muatan truk logging yang kemarin-kemarin yang terguling dan berjatuhan. Ya, kita coba spill ya, pertunjukan ke arah dekat sungai ini, kawan-kawan. Di sini ada sungai, dan sungai itu pun sudah pada longsor pinggirannya. Nih, di sini kemarin ada truk yang terguling di sini, muatan padi. Ini dia teman-teman ya, pada saat itu truk muatan padi yang terguling sedang dievakuasi. Cek video-video saya, kawan-kawan ya.
Ini dia padi-padinya kawan-kawan, sudah pada tumbuh di sini. Aduh dia, ini kalau udah jadi padi nanti sudah bisa lah dipanen ini ya kan. Wadidaw, panen coy, panen padi ini. Jadi bibit padi ditanam di sawah langsung ataupun dibiarkan di sini nanti bisa dipanen ini coy. Nih banyak juga kawan-kawan dari truk yang lalu-lalu terguling muatan padi di saat menurun terguling kawan-kawan. Iya, di sini kita sudah berada di sungai dekat dari Batu Jomba, yang di bawah Batu Jomba. Ini dia sungai yang sedang mengalir. Dan di sana itu aliran air yang dari atas tadi, yang ada mata air di atas sana. Itu ada mobil melintas. Ini dia. Jernih airnya juga. Sungai bebatuan, batu-batu besar. Ini airnya sangat dingin coy, sangat-sangat dingin karena air bebatuan ya. Ya, kita kembali ke atas kawan-kawannya. Inilah penyebabnya semakin rawannya Batu Jomba apabila sudah datang hujan. Sedangkan tiang PLN saja bisa bergeser begitu jauh kawan-kawannya. Sangat rawan Batu Jomba. Semoga ini buat pemerintah nanti dapat mengatasi dan ada solusi untuk jalur lintas nasional Batu Jomba ini. Sangat rawan. Ternyata sampai turun ke bawah ini memperlihatkan keadaan di bawah jalan Batu Jomba. Di sini ada pipa air untuk aliran ke rumah-rumah masyarakat dan juga ke masjid. Rawan sekali Batu Jomba cuy. Ya, dari atas ini kita coba pandang lagi ke arah jurang. Di sana dia sungainya yang kita pertunjukkan tadi, dan di sana danaunya dan kayu-kayu yang berserak dari truk. Di sini ekskavator bergerak, mau ngapain ini? Apakah mengkorek kembali untuk pembuatan drainase?
sini mobil sudah antri karena sedang beroperasi ekskavator. Dan di sana ada truk tangki molen ya, ataupun truk tangki semen. Mau ngapain? Kita akan pantau terus kawan-kawan. Operatornya sudah sangat tua. Ya, truk tangki semen mundur. Ini mau bagaimana ini truk tangki? Ini yang tadi masih ngelangsir pasirnya ya. Oke bosku, ini molennya.
Iya, semennya sepertinya mau ditampung oleh baketnya ekskavator. Airnya ditambahin karena semennya terlalu kental. Tumpah ini. Ada tumpah. Ini dia yang sudah berjatuhan, lumayan banyak jatuhnya.
Iya, kembali lagi ditampung. Di sana kendaraan sudah pada antri. Dan sebelah sana juga. Iya, di sana kendaraan sudah pada antri. Ramai sekali yang menyaksikan kawan-kawan proses untuk pembuatan drainase. Ya, kembali lagi ditampung kawan-kawannya. Bisa kami tadi kapan? Karena waktu kapan? Batu Jomba mau disulap drainasenya kawan-kawan.
Ini dia penampilannya setelah ditaburi batu campur semen ini. Semakin rame mobil yang sudah antri. Iya, mobil sudah maksa terus ya untuk lewat. Inilah dia drainasenya kawan-kawan. Biar air yang mengalir yang di sana itu disalurkan dari sini, biar nggak merusak jalan lagi. Sudah tersumbat. Udah semakin ramai hari ketiga Batu Jomba diizinkan untuk melintas untuk roda 4. Makin rame, udah panjang itu antrinya kawan-kawan. Wow. Batu Jomba sudah macet di hari ketiga karena situasi perbaikan drainase. Ini minibus
mobil Hiace. Push. Di sana sudah ditutup ya, biar nggak menghalangi pekerjaan. Sudah ditahan polisi. Padahal masih ramai di bawah sana yang mau melintas ya.
Iya, dari arah sana sudah dikasih jalan kawan-kawan ya. Setelah selesai penaburan semen. Udah lumayan panjang ini antrinya. Hari ini macet Batu Jomba. Ramai-ramai untuk hari ketiga ini. Ya, kita coba spill hasilnya kawan-kawan. Ini dia dari sana setelah ditaburi semen. Oke teman. Ya, di sini jalan kembali lagi di Palang menggunakan alat berat ekskavator. Sangat-sangat tipis kawan-kawan. Ya, sampai di sini videonya. Sampai berjumpa di next video. Salam dari saya, admin YouTube channel Haposan Panggabean. Dukung channel ini dengan cara subscribe dan bunyikan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi setiap saya upload video terbaru. Oke, dadah, sampai berjumpa.